Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu dengan saya Huzaifah dan di samping saya tidak sendiri, saya bersama Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Nur Fatoni LC, yang mana beliau ini sebelumnya sudah mengisi dari kali ini saya akan bertanya, ya, seksi tanya jawab kepada Ustadz secara langsung live, ya, untuk menanyakan bagaimana perkembangan dunia Islam, karena beliau ini sebelumnya pernah mondok, ya, belajar agama sampai ke negeri orang, antaranya ada India, Pakistan, dan Bangladesh. Nah, kali ini mari kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman bersama Ustadz Nur Fatoni LC. Mudah-mudahan menjadi suatu kemudahan, semangat kita untuk belajar agama Islam dan mengetahui perkembangan dunia Islam di mancanegara. Insyaallah, perkenalkan Ustaz, namanya siapa? Alhamdulillah, nama saya adalah Muhammad Nur Fatoni, besar di Depok, lahir di Jakarta, dan insya Allah selama besarnya saya di Depok telah menempuh berbagai macam pelajaran, dan terakhir ya alhamdulillah saya di Pakistan, tepatnya itu di Karachi. Ibarat kata kalau di Indonesia itu Karachi ibarat kata Surabayanya. Nah, Surabayanya Indonesia, tapi tepatnya di Karachi, dekat pelabuhan. Di Karachi itu berapa lama Ustadz di sana untuk belajar agama? Ya alhamdulillah saya kurang lebih ada 2 tahun lebih lah. 2 tahun lebih, ya? Kurang lebih 2 tahunan. Dan di sana saya juga belajar usuluddin, berbagai macam hadis-hadis, terutama kutubus sittah. Semua pelajaran kutubus sittah alhamdulillah saya pelajari dengan giat bersama kawan-kawan. Mungkin kawan-kawan saya juga menonton video ini. Salam untuk kawan semuanya, karena memang sama-sama teman-teman seperjuangan. Ya. Itu banyak yang bertanya dari teman-teman, ya, indahnya Syiah dalam Islam, perkembangan Islam di negara-negara khususnya untuk India, Pakistan itu bagaimana Ustadz? Setelah Ustadz pernah ke sana gitu? Alhamdulillah, perjalanan saya dari Indonesia ke Pakistan itu emang dibilang senang, susah, lucu, ya alhamdulillah ada. Jadi emang kemarin saya juga bersama dengan rombongan dari Magetan, Temboro, satu jamaah dari Temboro, alhamdulillah. Satu jamaah dari Temboro, kita dari Indonesia, Jakarta tempatnya, jalan bareng-bareng naik pesawat AirAsia, dan alhamdulillah kita transit di India. Nah, jadi kita transit India itu alhamdulillah sekitar 23 hari. Saya pribadi 23 hari, karena emang visa India sama visa Pakistan itu berdekatan. Kenapa saya ngambil 23 hari di India? Karena emang visa Pakistan itu tinggal sedikit lagi, nggak nyampe 1 bulan. Jadi di 23 hari saya di India, alhamdulillah di sana banyak perjalanan yang sangat mengesankan. Dulu saya waktu di sini ngebayangin tuh negeri orang di luar sana tuh pasti lebih indah daripada Indonesia. Begitu ya? Iya. Ternyata itu ibarat kata kita naik pesawat itu kayak lorong waktu. Indonesia dengan rupa keindahannya, kita sampai ke India itu Masya Allah, itu kayak lorong waktu. Kita dari zaman yang 90-an 2000-an ini, kita ke sana tuh kayak datang ke bandara, oke, bandaranya bagus. Pas lagi keluar dari bandara kayak kita masuk ke zaman 70-an. Ya bayangin kalau sekarang orang yang masih hidup tahun 70-an itu seperti apa dengan tahun yang sekarang. Nah, sangat jauh sekali. Ya,
Ya itu di India. Kebetulan emang saya turun satu rombongan itu turun di Calcutta. Calcutta beda di Delhi. Kalau Delhi masih indah, tapi kalau di Calcutta keluar dari bandaranya sudah seperti tahun 70-an. Dia termasuk kayak kabupaten apa bagaimana itu apa Calcutta ya? Calcutta itu emang ya seperti ya ibarat kata bandara internasional juga di daerah kita masing-masing. Ya sama aja. Ya, misalnya kayak Bandung, kayak Jakarta juga ada 2 bandara, Soekarno Hatta dan Halim. Gitu juga dengan yang lainnya Surabaya atau Semarang, hampir sama seperti itu juga. Seperti itu ya. Begini Ustadz, nih ada pertanyaan-pertanyaan ya, jadi saya catat di sebuah kertas ini ya, supaya selalu ingat ini. Nah, di sini saya ada pertanyaan nih. Dalam berbahasa. Nah, dalam berbahasa kan kita sebagai orang Indonesia nih ya, sahabat ya, pasti kita bertanya bagaimana nih kalau orang yang baru datang dari Indonesia ke negara orang yang belum tahu bahasanya bagaimana. Nah, di sini saya punya pertanyaan nih untuk bahasa komunikasi. Ya, bahasa komunikasi dan bersosialisasi kepada warga atau masyarakat di India atau Pakistan itu bagaimana bahasanya? Apa kita belajar dulu? Apa kita pakai metode apa gitu? Bagaimana Ustaz? Kalau saya pribadi emang untuk bahasa hanya bisa bahasa Arab saja. Oh, Arab ya? Arab saja. Tapi emang saran saya bagaimana untuk bisa ke sana itu pasti bahasa Inggris terutama yang harus kita kuasai. Karena apa? Karena bahasa Inggris itu emang mendunia ya. Semua orang juga tahu walaupun emang nggak bisa mengucapkannya. Jadi pas lagi saya sampai sana mereka juga gimana ya, heran kan. Mereka juga pasti mau komunikasi sama kita orang juga, pengen bahasa mereka, tapi mereka mikir juga ini paham nggak sama bahasa saya, kata mereka juga kan. Nah akhirnya berkolaborasi lah kita di sana. Jadi ada di antara mereka yang bisa bahasa Inggris, di antara kita juga ada yang bisa bahasa Inggris. Nah ketika kita bahasa Inggris ada, baru disitulah kolaborasinya antara bahasa kita sama bahasa mereka. Sehingga kita di sana juga bisa belajar bahasa Urdu, bisa bahasa Inggris juga, bisa juga bahasa Arab. Terutama nanti bagi kalian atau para penonton atau semuanya yang menonton channel ini, bisa nanti kita diutamakan belajar bahasa Inggris dan bahasa Arab supaya mereka juga kita nanti paham dengan apa yang kita maksud dan kita juga paham apa yang mereka maksud. Nah, intinya kalau kita bukannya itu ya komunikasi Inggris dan Arab. Kalau Arab gunanya untuk di pelajaran Universitas Islam, terutama banyak di antara teman-teman kita alumni Gontor termasuk alumni Gontor juga rata-rata di Islamabad, Universitas Islam juga Islamabad. Ya itu salah satunya bahasa Arab dan bahasa Inggris. Bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi sahabat syiar dalam Islam ya, untuk para sahabat syiar dalam Islam yang ingin mencoba menggali ilmu Islam di negara India Pakistan, direkomendasikan supaya untuk belajar minimal bahasa Inggris ya Ustaz ya. Minimal bahasa Inggris, ya lebih bagus lagi nih bisa bahasa Arab karena di sana juga ada sebagian yang bisa ya bahasa-bahasa begitu ya. Nah ini ada pertanyaan lagi Ustadz. Terus Ustadz selama di Pakistan, tepatnya di Karachi itu mengambil jurusan apa Ustadz untuk belajar di sana? Awalnya saya banyak pertimbangan. Sebelumnya saya belum ada niat untuk belajar ilmu-ilmu di sana. Karena emang motivasi terutama dari diri saya itu dari orang tua saya sendiri. Orang tua saya menganjurkan untuk belajar bahasa Urdu di sana. Urdu itu apa? Bahasa mereka, bahasa India, Pakistan. Berarti bahasa India itu yang mayoritas digunakan namanya bahasa Urdu ya? Bahasa Urdu. Nah, ibarat kata sekarang gini, kayak Malaysia dan Indonesia. Mayoritas yang dipakai apa orang Indonesia sama Malaysia? Melayu. Oh, begitu. Melayu. Walaupun di Indonesia banyak bahasa, ada bahasa Sunda, ada bahasa
apalagi bahasa Jawa, bahasa Lampung, bahasa Sumatera, bahasa Sulawesi, bahasa orang Papua sana. Tapi yang digunakan dalam satu bahasa, bahkan interaksi antara Indonesia dan Malaysia itu adalah Melayu. Begitu juga dengan India dan Pakistan. Mereka punya bahasa daerah, ada daerah Posto, ada daerah mana lagi, kalau India itu ada Hindi, bahasa Hindi. Itu lebih susah lagi bahasanya. Tapi mereka punya bahasa umumnya, bahasa internasionalnya lah. Bahasa internasional mereka adalah Urdu. Motivasi awal saya itu awalnya itu dari orang tua saya, yaitu belajar bahasa Urdu saja. Tapi dalam pribadi saya tuh, masa iya kita belajar bahasa Urdu tuh ke luar negeri, kita bisa juga belajar bahasa di situ. Tapi emang kalau mau orang tua saya kekeh, ya udahlah, saya ambil kesimpulan adalah ini untuk kebaikan orang tua saya dan saya juga pribadi. Nah pas lagi ketika sudah di Pakistan, setelah dari India 23 hari tadi itu kan, itu saya ke Pakistan. Alhamdulillah di Pakistan itu saya belajar bertemu dengan orang-orang berbagai kalangan, banyak masukan, terutama saya juga punya ijazah di atas aliyah. Ada yang menyarankan udahlah, daripada belajar bahasa Urdu di universitas yang begitu banyak ilmunya, sayang. Akhirnya motivasi itulah dari teman-teman saya, udahlah belajar langsung sesuai dengan taraf di Indonesia. Di Indonesia kamu punya ijazah apa? Oh saya ada di atas setingkat di atas aliyah. Nah pas lagi itu saya itu akhirnya karena emang tahun ajaran baru itu masih ada sekitar 10 bulan lagi. Akhirnya saya masuk kelas Urdu dulu, kelas bahasa. Kelas bahasa di sana emang sekalian praktek. Nah ketika setelah sudah selesai 10 bulan atau selesai dari kelas Urdu dan masuk tahun ajaran baru, alhamdulillah saya masuk dengan kriteria Usuluddin yang belajar hadis Kutubus Sittah, dan alhamdulillah di sana dengan beberapa syarat ijazah, dan memang memenuhi syarat ijazah saya, dan di tes juga masalah kitab, alhamdulillah lulus. Lulus dan emang masuk ke kelas Usuluddin tapi sarjana 2. Nah, kalau kita bahasanya daurah hadis, tapi kalau ijazahnya setingkat dengan ijazah S2. Nah, iya. Setingkat dengan S2, sehingga apa? Saya tuh belajar sedikit demi sedikit saya belajar, sehingga apa, pas lagi ketika selesai tuh ujian, pembebasan ijazah, saya bilang sama orang tua saya pengen lulusin tuh ijazah. Telepon, assalamualaikum, ya gimana kabarnya, ya alhamdulillah nih kita mau lulus nih, ada administrasi. Akhirnya administrasinya berapa, sekian, ya ada sekitar uang kita tuh sekitar 500.000 lebih lah. Kita emang administrasi di situ. Ngomong, emang ijazah kamu ijazah apa, kata ayah saya gitu kan. Saya bilang ijazah S2 ini katanya. Sedikit kaget itu, sontak itu, nggak tahu, sontak kaget, nggak tahu itu karena emang kita lewat telepon by WhatsApp. Akhirnya telepon, kenapa ya diam, saya bilang gitu kan. Tidak, kaget saja katanya. Iya, kamu tuh hebat katanya. Hebat dari mana, saya bilang gitu kan. Hebat dari mana? Ya ayah itu S1, kok kamu S2 katanya. Saya dengan entengnya itu saya ngomong gini, ya lagi sih ayah nyekolahin orang yang di luar negeri anaknya. Ya gini resikonya lah, saya bilang gitu kan. Saya bilang gitu kan, resikonya ya harus S2. Tapi ayah saya nggak tahu, tapi emang dalam hati kecil ayah saya tuh beliau bangga mempunyai anak yang emang sesuai dengan taraf yang diinginkan beliau. Dan alhamdulillah kita niatnya untuk menyelesaikan administrasi, karena emang berhubung saya tuh zamannya saya masya Allah dengan berbagai macam ujian, sehingga saya yang tadinya target disuruh tambah 1 tahun lagi di sana, qadarullah Allah Subhanahu wa taala bolak-balikan hati kita semua. Bukan 1 tahun lagi, cuma 2 minggu tuh setelah kita lulusan langsung disuruh pulang ke Indonesia. Disuruh pulang ke Indonesia. Iya, suruh pulang ke Indonesia. Emang ada berbagai macam hal ya. Emang saat itu kondisi negara beda.
dan kita juga harus pulang. Nah ini juga saya ada pertanyaan juga nih Ustadz ya, masalah tingkat keamanan. Nah, setahu saya dan saya pernah dengar juga ini ya, jadi India Pakistan ini kan perang dingin. Oh iya. Ya, perang dingin ya. Jadi kita sebagai WNI pada saat di negara mereka itu untuk tingkat keamanan, ya kan? Bagaimana sih Ustaz? Kalau ada konflik, waktu itu saya dengar juga kayaknya ada sedikit peledakan ya kan waktu zamannya Ustaz masih di sana itu bagaimana itu untuk tingkat keamanan WNI kita dari kedutaan Indonesia di Karachi di Pakistan? Kalau tingkat keamanan pribadi dari istilahnya dari Dubes atau KJRI itu memang mengarahkan untuk lebih hati-hati lagi. Oh begitu ya. Lebih hati-hati lagi, jangan mengikuti kerumunan massa-massa orang. Kayak kerumunan-kerumunan yang membuat itu jadi fitnah. Sehingga apa, kita harus menjauhi itu. Nah, ketika nanti ada konflik-konflik itu, maka kita harus jauhi kerumunan tadi. Nah, jangan sering berinteraksi sama orang-orang yang selain yang bukan kita kenal. Bukan kita kenal, kecuali emang orang-orang universitas atau madrasah yang kenal sama kita dan kita juga kenal sama dia orang. Dan emang untuk tingkat keamanan masalah India sama Pakistan itu emang dari dulu sampai sekarang itu masih konflik. Oh begitu ya. Masih konflik. Tidak ada ujungnya itu. Tidak ada ujungnya karena emang konfliknya mereka orang itu beda sama konflik kita. Nah, jadi istilahnya itu bukan antar negara lagi, tapi antara agama. Jadi mereka tuh dua punya konflik antara negara dan antara agama. Karena emang di India itu dulunya bukan nama India tapi Hindustan. Oh tadinya itu ya. Nah, bahkan sampai pribumi Pakistan pun bilangnya bukan India lagi tapi Hindustan. Hindustan. Ya, dia pernah dengar juga saya itu nama Hindustan. Hindustan. Nah, jadi ya biasanya Pakistan India itu emang dari dulu sampai sekarang konflik. Wallahu alam seterusnya bagaimana lagi, tapi yang setahu saya emang konfliknya banyak sekali. Bahkan emang di salah satu tanahnya Pakistan itu namanya Kashmir, itu perbuatannya itu bukan dua negara lagi, bukan antara Pakistan sama India, tapi perbuatannya sama Cina. Jadi tiga negara tuh bersengketa dengan tanah yang di Kashmir. Oke, baik nih Ustadz nih, ada dua pertanyaan lagi. Bagaimana Ustadz untuk generasi muda ya, yang generasi now gitu, untuk apabila mereka semua ingin menimba ilmu di negara orang seperti di India, Pakistan atau di negara-negara lain kayak di Malaysia, di Vietnam, ada juga di Thailand, itu kan banyak ada muslim juga ya pondok-pondok gitu. Itu bagaimana untuk generasi muda yang khususnya dari Indonesia, apa yang harus kita bekal, pesan-pesan apa? Ya, kalau untuk bekalnya, persiapkan dirimu, mentalmu sebagai mental pejuang. Nah, mental pejuang itu harus kuat. Kuat dari segala mara bahaya, kuat dari segala tantangan. Jadi harus pantang mundur sebelum sukses. Jadi nggak boleh mundur dulu sebelum sukses. Itu pertama. Kedua, bekali kita dengan bahasa, terutama bahasa Inggris dan bahasa Arab. Baru nanti kalau kita mau menuju ke sebuah negara, misalnya kayak Turki, sekarang banyak orang Turki, kebanyakan mereka Turki. Oh, Turki ya? Ya. Tapi bagaimana kita dahulu bahasa Inggris dan bahasa Arab, supaya apa? Supaya nanti di Turki kita nanti tinggal belajar bahasa Turkinya. Tinggal bahasa Turkinya yang kita pelajari dan apa yang menjadi tujuan kita. Misalnya kita di Turki mau mengambil sejarawan, maka setelah kita menguasai bahasa Turki, maka kita ambil ilmu sejarah dari Turki. Atau kalian mau ke Madinah, kita niat mau ke Madinah itu mau sekalian belajar ilmu hadis. Nah, tingkatkanlah kualitas kita bahasa Arab dan bahasa Inggrisnya. Oke, sekarang kita beranggapan bahasa Inggris itu nggak guna. Kata siapa nggak guna? Nanti akan digunakan ketika nanti kita lagi transit di bandaranya mereka. Oh, gitu. Mereka itu pakai bahasa Inggris. Inggris ya. Iya. Walaupun emang mereka bisa bahasa Arab. Oh, gitu. Iya. Pakai Jadi harus bahasa. jadi internasional bahasa. Jadi harus bagaimana kita modalkan bahasa Inggris walaupun
hanya perkenalan saja. Jangan modalkan bahasa Inggris kita yang hanya tahu yes no. Itu saya itu Ustaz. Itu saya. Saya nggak bilang ya. Saya nggak bilang. Tapi emang semuanya harus kita bekali minimal percakapan. Begitu ya. Itu minimal. Maksimal ya kita bisa berpidato dengan bahasa Inggris, bisa berpidato dengan bahasa Arab. Intinya bekal dua bahasa itu. Dan yang ketiga, bagaimana siapkan bekal kita. Bekal kita apa nih? Misalnya tafakut atau uang. Uang yang kita ini harus mencukupi sesuai dengan kriteria kita di sana. Jangan nanti kita di sini gampang lah, nanti duit bisa dicari di sana. Nanti pas lagi di sana bukannya kita belajar malah mencari duit. Ya Allah ya Rabbi. Akhirnya yang tadinya niat belajar jadi gara-gara terpesona dengan Madinah yang penuh dengan kekayaannya, jadi yang tadinya belajar jadi beralihkan dengan Jadi ke dunia. ya, ke dunia. Sehingga apa, tujuan yang tadinya 4 tahun saja mengambil gelar sarjana 2 menjadi 9 tahun, menjadi 10 tahun. Ada ya yang kayak gitu. Ada seperti itu. Tapi bagaimana kita niatkan. Kalau emang bisa dua-duanya, ya ambil dua-duanya. Hanya saja biasanya manusia itu kalau dua-duanya pasti milih salah satu tuh yang paling bonafit. Biasanya dunianya kencang, akhirnya dia beralihkan ke dunianya. Allah ya Rabbi. Tapi emang jangan sampai lupa tujuan kita yang utamanya itu apa. Ya, Ustaz, ya. Oke, ini seksi yang terakhir nih pertanyaannya. Jadi begini Ustaz, tolong diberikan nasihat khususnya buat saya dan untuk para sahabat indahnya Syiar dalam Islam. Nasihat untuk kami dan para sahabat indahnya Syiar dalam Islam supaya kami memperkuat iman kami ya, terus punya josbah atau semangat untuk mencari ilmu ya, berdakwah juga. Tolong diberikan semangat untuk kami. Silakan. Berdakwah ya, intinya berdakwah itu niatkan diri kita nih untuk memperbaiki diri kita. Memperbaiki diri dulu niatnya. Sambil apa? Sambil belajar untuk bisa mengajak orang lebih taat lagi. Karena apa? Karena kalau kita tidak didasari dengan diri kita sendiri, mengajak orang itu kayak walaupun bertubi-tubi semangat ngajak orang tinggi, tapi dalam diri kita nggak ada niat untuk memperbaiki diri kita, ibarat kata tong kosong bunyi nyarinya. Ibarat kata juga bisa selembar uang, satu lembar uang satu ada gambar, satunya ada gambar, nggak ada gambar, kira-kira laku nggak? Nggak laku Ustaz. Ya nggak laku. Begitu juga dengan dakwah kita dakwahnya kencang, ngajak orangnya kencang, oke sini ayo ke masjid, tapi diri kita nggak ada niat untuk memperbaiki diri kita. Ibarat kata nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala tidak laku, bahkan kita akan diterjumuskan ke dalam neraka. Dalam satu ayat di dalam surat As-Saff ayat 2, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu melakukan sesuatu atau berbicara sesuatu tapi kamu tidak mengerjakan. Itu yang tidak boleh. Nah, ayat selanjutnya apa? Kabura maqtan indallahi. Selanjutnya nanti kita bisa lanjutkan lagi di surat As-Saff ayat ketiga. Nah, disitulah ada ancaman-ancaman bagi orang yang tidak melaksanakan atau tidak melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan pembicaranya. Banyak di antara kita, banyak di antara umat Islam itu hanya bicara terus, ngajakin orang untuk taat, tapi dirinya tidak taat. Ibarat kata lima taqulu ma la taf'alun. Kamu tidak bicara tapi kamu berbuatkan. Nah, sedangkan kamu bicara tapi kamu tidak buatkan itu, sama aja, tidak boleh. Bahkan kita nih nanti di akhirat di neraka ada siksaan yang paling pedih, yaitu ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj. Apa yang beliau lihat? Apa yang beliau lihat adalah siksa yang paling mengenaskan. Ada lidah seorang laki-laki, lidahnya digunting sama api neraka. Sehingga Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, siapakah dia?
dia adalah dari kalangan umatmu yang berbicara kebaikan tapi dia tidak melakukan kebaikan itu. Allah. Sehingga apa? Dia punya azab, lidahnya itu digunting oleh api neraka. Saking dahsyatnya orang yang nggak mau beramal sesuai dengan apa yang dia bicarakan. Nah, jadikanlah dakwah kita ini, kita juga bisa taat dan orang yang kita ajak bisa taat. Supaya apa? Supaya masuk surga dalam bersama-sama. Ada surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkanlah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka, yaitu sama-sama taat. Supaya apa? Supaya masuk surga bersama-sama. Surga itu luas, kecilnya orang iman, punya keimanan yang kecil, itu akan mendapatkan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Itu baru satu orang yang imannya kecil. Gimana imannya yang besar, sekolah, serumah, semasjid. Nah, itu akan mendapatkan pahala atau surga seluas 10 kali lipat dunia. Sekarang Bang Jai dikasih satu kota Depok sendirian aja untuk Bang Jai, kira-kira puas nggak itu? Puas banget. Gimana kalau dikasih 10 kali kota Depok? Nikmat banget. Itu sendiri saja untuk Bang Jai, apalagi saya. Bukan itu juga ya. Intinya tetaplah bersemangat untuk berdakwah, tapi jangan lupakan diri kita untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlis dinaka yakfikal qalilu minal amal. Nah, itulah dari akhlis dinaka itu, supaya kita ikhlas dan selalu memperbaiki niat kita. Oke, baik. Sahabat, indahnya syiar dalam Islam. Demikian tadi kita telah berbincang-bincang ya, menanyakan profil Al Ustadz kita ini, Nur Fatoni LC ini, bagaimana perjuangan beliau mencari ilmu ya. Beliau kemana ke negara orang demi mencari ilmu agama. Dan para sahabat-sahabatku ya, next time kita akan membuat suatu video yang sangat berguna, akan menjadikan suatu bekal hidup kita nanti, nasihat-nasihat dari para ustadz-ustadz kita. Dan saya ucapkan terima kasih kepada para sahabat indahnya syiar dalam Islam. Jangan lupa untuk mendukung channel kami berdua ya, untuk sama-sama mendukung channel kami berdua. Semoga channel kami berkembang dan dakwah kami berdua melalui channel YouTube ini bisa diterima oleh masyarakat dan umat-umat muslim seluruh dunia. Dan jangan lupa juga untuk sahabat indahnya syiar dalam Islam untuk men-like ya. Jangan lupa itu sahabat, untuk like, subscribe dan komen video kami serta share ke seluruh sahabat dan saudara-saudara kita supaya channel kita selalu berkembang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.